Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim, al-azizil alim, adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa daharat dahirin, radiyallahu anna wa ankum wa anil muslimin. Para alim ulama, para tuan guru, para tatuha masyarakat, terkhusus kepada Mukarram Guru Mulkani selaku Mufti Kerajaan Kubu dan seluruh hadirin wal hadirat yang berhadir. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu memberikan nikmat, rahmat serta anugerahnya dalam hidup dan kehidupan kita, sehingga sampailah kita pada perkumpulan hari ini dalam acara menjalankan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mensyiarkannya. Mudah-mudahan berkat perkumpulan ini itu menjadi sebab dan alasan kita diberikan keberkahan dalam hidup dan kehidupan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan juga salam akan terus kita pintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar salawat dan salam selalu ditambah-tambahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kekasihnya Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, karabat, tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekedar mengisi acara dan mengabulkan hajat daripada tuan rumah, kita sama-sama mengetahui bahwasanya nikah adalah sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikah adalah ajarannya Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana tersebut di dalam hadisnya Nabi Muhammad sendiri, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah adalah sunnahku, barang siapa tidak suka dengan sunnahku maka bukanlah golongan aku. Maka dari karena itu, orang yang menikah itu telah menjalankan dan mensyiarkan ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih di dalam Al-Qur'an sendiri tersebut, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Ayat ini dimulai dengan wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya tanda kekuasaan yang talabih pada biasanya. Kalau kekuasaan Tuhan hari-hari memang kita sudah melihat dan merasakan, tetapi ketika di acara pernikahan dan selanjutnya, itu adalah tanda kekuasaan Tuhan yang tak ganal pada biasanya. Bahkan kita biasanya pada acara-acara pernikahan seperti ini menyebut dengan acara besar, acara sakral, karena di situ memang
Di dalamnya mengandung nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat gana. Bahkan terkadang saking hendaknya acara itu berjalan dengan lancar, kayak apa caranya supaya hujan pun kawa ditahan. Ada yang menyandakan kapak. Bahkan ulun lihat ada nang gentang dibuati lampu duduk hidupi. Bahkan ada dengan cara-cara yang berbagai macam, kayak apa supaya acara itu lancar. Ini menunjukkan bahwasanya acara itu memang dibesarkan oleh sesama kita. Dan di dalam hadis sendiri pun Nabi Muhammad menyuruh untuk nikah itu dibesarkan acaranya, untuk nikah itu ditampayakan acaranya, untuk nikah itu diizharkan, diterangkan supaya orang tahu bahwasanya ini ajaran dan syiarnya agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'linun nikah fil masajid wadribuhu biddufuf. Nah, maka dari karena itulah disebut di dalam Al-Qur'an wa min ayatihi. Di antara niat menikah yang mungkin sudah dikaji juga oleh pengantin, kada hanya mengaji malam pertama aja. Di antara niat orang yang menikah adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan agar supaya lebih tertolong di dalam melaksanakan ibadat. Jadi orang yang nikah itu at-ta'awun 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan. Yang asalnya lagi bujangan katuju ke majelis, imbah kawin tambah cangkal ke majelis. Yang asalnya lagi bujangan sembahyang ketujuh, imbah kawin makin cangkal sembahyang. Itu namanya at-ta'awun 'alal birri wat taqwa, al-isti'anah fid din wal akhirah, saling tolong menolong. Bahkan ulun lihat di dalam kitab itu disebutkan haram hukumnya kawin apabila kawin itu membawa kepada memutus ibadat wajib, dan makruh hukumnya kawin apabila memutus ibadah sunnat, yaqta'uhu an ibadatin sunnatin. Nah, oleh karena itu niat itu harus kita tanamkan di dalam hati, baik itu pengantin nang hanyar atau pengantin nang sudah buruk. Karena tujuan daripada pernikahan adalah hendak melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ makin tambah cangkal beribadah. Lebih-lebih bila pengantin ini beribadat pahalanya 70 ibadah orang yang sudah berkeluarga. Orang yang sudah berisi keluarga, kenapa 70 balasan beribadat ditimbang dari orang yang belum berkeluarga? Karena kadangnya nyamanan orang sudah kawin, terkadang ibadat ini berat sedikit, apalagi pengantin hanyar, hendak bersubuh tariknya oleh bini, hendak ke majelis tariknya oleh bini, hendak ke masjid sehantuman dulu sawat, berat. Maka dari karena itu beratnya beribadat, pahala pun dilipat gandakan. Nah, ya kah? Apalagi hatan akad nikah guguk pengantin ya kalau lah. Nah, bukti barat tadi, bukti barat. Ada pang getar-getar sedikit tadi. Padahal sudah ya kalau lah. Ada getar-getar sedikit, cuman kada apa-apa karena anak getar nang taganal malam. Nah, ada aja bacaan kena dijulungi Lailatul Zufaf, malam pertama untuk pengantin. Beapaan? Beibadat. Beibadat ya. Nah, itu amin ayatihi. Sambungannya an khalaqalakum min anfusikum. Allah jadikan dari golongan kamu juga azwajan, pasangan-pasangan. Jadi Tuhan mengulahkan manusia ini pasangannya manusia juga.
lain binatang, lain jin, lain syaitan. Nah, ya kah? Jadi pasangan manusia, manusia juga. Kalau pang misalnya, ya kah, mentang-mentang kada kawin, mahantuk lawan kucing, kada boleh. Mahantuk lawan kambing, kada boleh. Mendatangi ke kandang, cukai saben malam kucia kambing kasihan. Iya kah? Sekalinya betianan kambing. Dihadang-hadang, takutan juga pang kalau bina kambing muhanya kayak seorang. Karancakan mantap. Lahir kambing tadi, alhamdulillah muhanya kambing juga. Iya kah? Sekali berjauh 5-6 langkah, abah aja. Bekiau sekalinya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Nah, hikmatnya supaya apa? Litas unu, supaya si yang dapat pasangan tadi mendapat ketenangan di dalam hidup dan kehidupan. Tuhuk juga sudah hamuk ya kalau lah, kolak pisang kolak bumbili, hati pusang hendak bebini. Nah, berapa tahun jer pengantin menyandang sudah sampai harinya. Nah, ya kan, sampai harinya bahari saban subuh, antena cagat angka 12 ya kalau jarum jamnya mana musuhnya, jarna musuhnya ada sudah. Nah, ya kan, jadi tinggal mengamalkan aja lagi apa yang harus diamalkan, karena diantaranya mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dipakai, ya Allah, dipakai. Amun dipajak aja kada dipakai itu karena menyukuri nikmat ngarannya. Berapa banyak orang di luar sana yang hendak benar kawin kada kawin ya kah, karena belum sampai, biar behimat mahajan mun belum waktunya mak behira kada mau tak keluar ya kah. Tapi mun sudah sampai biar kada dikehendaki limut murid. Nah, sama itu juga apapun yang memang sudah ditakdirkan oleh Allah lalu terjadi, mudahan bersyukur. Nah, mudahan bersyukur. 10 tahun sudah misalnya bapacaran, munjer Tuhan belum ya Tuhan, ada harapan sampai ya kalau lah, sekalinya menangis pacar kawin ke lain, lain jodohnya. Jadi kita yang sudah diberikan takdir oleh Allah tentang kebaikan, maka mudahan kau bersyukur supaya litas kuno tadi, karena al-mujanasah min asbabil mahabbah. Sesuatu yang berpasang-pasangan itu melahirkan bercinta-cintaan, lalu hidup tuh himung bahagia. Nah, ya kawin ini asal ada 3 syarat aja ya kalau lah, otak waras, siap beres, sanjata karas. Nah, itu syarat orang kawin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, sambungan ayat, hebatnya ayat ini bersambung. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan. Tuhan imbah mengawinakan tuh kada tinggal diam. Tuhan imbah mentakdirkan orang tuh nikah kada beranai. Tuhan itu mengulahakan pulang sama-sama masing-masing dua berpasangan itu diandaki Tuhan mawaddatan warahmatan. Dalam tafsir disebutkan mawaddah itu ay al-mahabbah, warahmatan itu ay asyafaqah. Mawaddah becicintaan karena melihat kelebihan, warahmatan becicintaan bersayangan karena menerima kekurangan. Sehingga dalam rumah tangga itu harmonis, harum manis. Kadang harmonis haur-haur menangis tuh ada, ya kan? Karena Allah sendiri yang mengulahakan mawaddatan warahmatan. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kan, disebutkan di dalamnya bahwasanya orang yang nikah itu menaikkan dan menarik rezeki. Ulang, ya kan? Utlubul ghaniyya, carilah kekayaan itu fit tazawuj, dalam perkawinan dan pernikahan.
Karena ini diambil dari ayat Al-Qur'an juga, iyakunu fuqara yughnihimullah. Jika yang kawin ini sama-sama fakir, yughnihimullah, Allah nang menyugihakan kena min fadlihi, daripada karunia-Nya. Nah, ya kah? Jangan macam-macam dulu. Kayak apa undai kena imbah kawin kada begawi. Kadusa mikirakan begawi, gawi nang ada dulu. Nah, ya kah? Gawi nang ada dahulu. Insyaallah kena janji Tuhan, janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang kawin mapan, orang kawin sugih, orang kawin berrezeki. Yakin kita dengan janjinya Al-Qur'an, janjinya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tazawwajun nisa ya Nabi fa innahunna ya'tina bil mal. Kawinilah perempuan itu mendatangkan harta. Nah, an-nisa di sini wal muradu bin nisa huna al mar'atus salihah. Perempuan yang salihah, nang maasi, yang peibadat, yang bebakti, itu maksudnya bebinian nang salihah itu mendatangkan harta. Nah, ujar almarhum guru Bahari, tazawwajun nisa, nisa itu jamak di sini, ya kan? Nah, itu nang pondokan nang paham. Jadi jangan khawatir, cukup gugup di akad nikah aja, jangan khawatir masalah rezeki. Ya kalau insya Allah mudahan sugih berataan. Nah, pangantin nang hanyar, pangantin nang lawas kah? Karena janji, ya kalau lah janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Ulun ada terbaca dalam tafsir Sawi, arti mawaddah di dalam Al-Qur'an itu al-jima', arti rahmah di situ al-aulad. Jadi Allah jadikan dalam pernikahan itu mawaddatan, berhubungan dua laki bini, warahmatan, lahir anak. Nah, mudahan banyak bisi anak pengantin ini. Kenapa? Karena menghimungi Nabi. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sidin berbangga-bangga dengan nabi-nabi yang lain, akan banyaknya umat sidin nanti berkumpul di padang mahsyar. Nah, tazawwajul walud wal wadud di Nabi. Kawini bebinian itu nang walud. Apa maksud walud? Walud itu paranakan, wal wadud dan orangnya kada penamparan. Nah, kasih sayang. Tapi insya Allah binian pengantinnya ya kah lamah limambut orangnya. Penamparan sebenarnya kan beparak ya Allah. Al wadud, al walud wal wadud. Nah, jadi mudahan di dalam rumah tangga itu selalu memandang bahwasanya ilmu dan beribadat itu adalah nomor satu. Itulah kunci dalam rumah tangga itu mawaddah warahmah. Ilmu fikihnya dikaji, ilmu tasawufnya dikaji, ilmu tauhidnya dikaji. Lebih-lebih insya Allah pengantin kita ini kadusah gin sakot disuruh membaca niat mandi wajib, kalau lahirnya hafal aja, membaca rawi aja kawa tadi, membaca doa maulid aja kawa, ya kan? Nang kada bakar tas tuh malam pertama mandi wajib, bakar tas, maka nyaring mana sarumahan mendengar nawaitul gusla, ya itu karena kada tahu sopan. Sekalinya jermin tuha, unda bahari nyaring pada nyawa aja. Bentar ya Allah. Kada apa-apa ya kalau lah. Bila asa sopan ya kalau mandi tengah malam tuh kubuy kepala dulu. Nah, kenapa para subuh atau orang ajan subuh mandi itu awak aja lagi. Nah, jermin tuha kada bakuran sako anak nih. Kada ada mandi ganal subuh, mandi besar, sekali 3 bulan mengguriak. Muntah bini kurang betih hendeknya pondokan kawin pikihnya tahu ya kalau lah. Nah sama itu dan di samping itu ya kalau lah diantaranya supaya anak yang lahir itu saleh salihah, ketika bebacaan, ketika hendak menggawi itu beudu bebacaan. Nah bila hendak keluar paham ya kalau keluar lah itu baca pulang nang bacaan kita tadi, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Mun sawat, nah nya bisa juga kada sawat kanya nyamanan.
iya kah? Itu insya Allah ujar almarhum guru, anaknya akan menjadi anak yang saleh salihah, dan insya Allah menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah bagus tuh ya kalau lah. Nah sambungan ayat, inna fi dzalika la ayatan liqaumin yatafakkarun, bahwasanya tanda kekuasaan Allah Ta'ala ini hanya bisa dipikirkan dan direnungkan oleh orang-orang yang mau berpikir. Mudahan kita ketujuh memikirkan kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ulun terdapat di dalam kitab bahwasanya ayyuma syabin, pemuda, tazawwaja fi hadatsati sinnihi, nang kawin di waktu inya muda tadi, ajja syaitanuhu, maka bakuciak syaitan. Syaitan bakuciak. Apa kuciakan syaitan ketika akad nikah? Qabiltu nikahaha ya wailah usima minni dinuhu. Cilaka cilaka, ujar syaitan. Usima minni dinuhu, terpelihara daripada aku oleh agamanya. Berarti orang kawin itu menjaga agama. Nah, menjaga agama ya kah? Di dalam hadis pun disebut aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj, lebih menutup dan menjaga kepada mata, karena munnya sudah kawin tuh menutup mata rapat-rapat. Pepatah orang bahari, bila belum kawin buka mata ganal-ganal, bilanya sudah kawin buka tutup mata rapat-rapat. Artinya sebelum kawin itihi dulu orang nih ya kah, nang pacang dijadikan pasangan imbah tuntung, tutuplah mata rapat-rapat, jangan lagi beli lihat ke lain. Nah lingas matan kayak mencari barang anak mencuntan ya kalau lah ya belum beisi, tapi mun sudah beisi insya Allah terjaga pandangan. Dan wa ahsanu lil faraj, kemaluan terjaga. Jadi dalam kitab syahwatul butun wa syahwatul furuj, kahandak parut nang handak makan, dan kahandak senjata nang di dalam selawar ini handak mamam, jadi makan lawan mamam lah. Dua itu mau kanyang, nang kada mau kanyang itu hubbul mal dan hubbul jah, cinta harta asa kadada beisi model beban pacangan mati, lawan hubbul jah. Hubbul jah itu cinta, inya lawan kekuasaan itu nang kada mau kanyang. Tapi kalau nya parut mau kanyang, kalau senjata nang di dalam selawar mau kanyang. Jadi bilanya laki ta hendak model kayak hendak kawin pulang jar makan nih kanyang nya. Nah Mbah Tuntung hendak lagi kawin kada jar. Nah ya kah, karenanya mau kanyang. Behimat makan untuk tawari aja lagi bingka manis kayak bingkarungan melihatnya. Kenapa? Karena inya sudah kanyang. Nah ya kah, mungkin kada lawas ya kalau lah sederhana acara kita pada hari ini, sekadar melengkapi, dan ayat itu kita sudah bacakan. Kita berdoa kepada Allah bersama-sama, mudah-mudahan kita seberataan terkhusus pengantin sekeluargaan mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, selalu merasakan nikmatnya Allah, mawaddah, selalu bercinta-cintaan lawan bini dan laki dengan memandang kelebihan, warahmah, dan selalu berkasih sayangan karena selalu sama-sama menerima kekurangan. Dan kita berdoa mudah-mudahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita hidup selalu memandang nikmatnya Allah dan kita selalu merasakan nikmatnya Allah, dan mudah-mudahan kita tidak terlupakan gara-gara nikmatnya Allah. Maka kita berharap mudahan terkumpul dengan Nabi Muhammad di dalam surganya nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Nah itu aja, ulun minta ampun, minta halal, minta ridha dunia akhirat. Adapun bacaan malam pertama pengantin kena baca seorang aja, apa amalan yang digawe. Nah ya kah, apalagi acaranya min bisirrin nabi wa alin nabi bisirri suratil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tutup.
واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رحمن، واعف عنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله